Jadi belakangnya tetap clean. Di sini kita bisa boncengan gitu guys. Untuk hasilnya itu seperti ini guys. Untuk jaraknya itu cukup aman ya guys ya, antara pengemudi dan si Yo, what's up guys, kembali lagi bersama aku Minta Miftahudin. Jadi hari ini aku mau ngasih tutorial ke teman-teman semua gimana caranya pasang double footstep di underpon bawaan R15 nih. Jadi di sini nanti ada jalur sepeda gitu guys. Nah, fungsinya itu adalah biar kalian tuh bisa boncengan tanpa harus pakai footstep bawaan belakang dari R15. Nah, kenapa gitu? Soalnya kalau pakai footstep bawaannya itu kelihatannya tuh jadi rame kan. Nah, jadi kelihatannya itu kurang clean guys. Jadi solusinya itu kita pakai double footstep, pakai jalur sepeda di sini guys. Nah, jalur sepedanya itu seperti ini guys. Nih. Nanti dia bakalan ada di ujung atas itu. Jadi bahan-bahan yang perlu kalian beli, yang kalian butuhkan itu pertama ya pastinya jalur sepedanya, baut ya, baut ukuran 13 kalau aku ya. Nah, sini sama ringnya 4. Buat kanan 2, buat kiri 2. Nah, untuk si jalur sepedanya ini kan bermacam-macam ya modelnya ya. Nah, di jalur sepeda yang aku pakai ini, dia alurnya itu berlawanan arah jam guys. Nggak searah dengan arah jam. Kan normalnya searah dengan arah jam ya kalau mau ngunci ya. Nah, ini kebalikannya. Nah, jadi kan mau cari baut yang kayak gitu susah banget. Jadi aku akal-akalin. Caranya itu aku beli baut yang ukurannya sedikit lebih kecil dari si lubang jalur sepedanya gitu. Biar intinya biar dia itu tuh lolos gitu, bisa masuk, bisa, yang penting dia tuh bisa masuk gitu kan. Nah, tapi ingat ya, dia harus sedikit lebih kecil ya, intinya bisa lewat aja gitu guys. Kalau misalnya terlalu kecil, ditakutkan si bautnya ini bakalan gampang bengkok gitu ya. Jadi aku saranin harus sedikit lebih kecil dari si lubang jalurnya. Oke, paham ya? Jadi untuk jalur itu kan bermacam-macam ya modelnya ya. Nah, aku pakai yang ini karena ini yang ada di toko sepeda yang aku datengin guys. Nah, kalian bisa cari modelnya yang lain atau gimana. Nah, aku nggak tahu ukuran lubangnya sama atau berbeda. Jadi kalau misalnya kalian masang yang pakai footstep yang lain, kalian ke toko bautnya sekalian bawa si jalurnya gitu ya. Jadi kalian pas-pasin sama si bautnya. Nah, kira-kira carilah baut yang sedikit lebih kecil gitu guys. Oke, lanjut kita ke tutorial pasangnya ya guys ya. Nah, sebenarnya jalurnya itu di sini ada penutupnya guys. Cuman ini penutupnya punyaku hilang. Jadi kalau misalnya kalian beli kan ada penutupnya, kalian buka dulu, terus kalian masukkan ini kepalanya ini di dalam ya guys ya. Nah, seperti ini. Terus kalian tambahkan ring dulu di sini. Nah, lalu kalian masukin di sini. Kalian tambah lagi ringnya di sini guys. Nanti kalau gelap Baru bautnya kalian pasang. Udah simple gitu doang sebenarnya. Baru kalian kunci. Nah, jadi kalian kunci aja guys seperti ini, kalian kencengin ya, intinya seperti itu ya guys ya. Dan kalian lakukan hal yang sama ke yang sebelah kirinya guys. Oh iya, dan sebelumnya kalian cari bautnya itu jangan terlalu panjang ya, takutnya malah kena si armnya. Jadi kalian cari aja yang seukuran ini ya. Ini berapa senti ya punya aku ya. Ya kalian feeling aja lah, intinya jangan terlalu panjang, takutnya kena si armnya. Nah, jadi begini hasilnya guys. Hasil terpasangnya seperti ini. Ini kuat banget ya. Ini aku udah pakai 1,5 tahunan. Jadi tadi aku mau buat konten, aku copot dulu guys sebagai tutorial ya gitu kan. Jadi untuk
selama aku pakai 1,5 tahun itu, alhamdulillah itu kuat banget, nggak pernah terjadi apa-apa guys. Mantep ya. Nah jadi hasilnya tuh seperti ini tuh, jadi belakangnya tetap clean. Di sini kita bisa boncengan gitu guys. Nah nanti aku bakalan liatin pas boncengan itu kakinya gimana, kena atau enggak. Untuk hasilnya itu seperti ini guys. Untuk jaraknya itu cukup aman ya guys ya, antara pengemudi dan si pembonceng. Asalkan cara mijaknya si pembonceng itu seperti ini ya guys ya, harus pakai telapak yang di depan gitu. Nah untuk cara naiknya itu ada sedikit triknya guys. Jadi kalau misalnya pemboncengnya ini berat badannya itu mungkin orangnya berat ya. Nah itu cara naiknya, dia langsung ke joknya aja, jangan bertumpuan ke footstep yang di atasnya ini. Jadi langsung ke jok aja, atau kalau misalnya nggak sampai langsung ke jok, dia duduk dulu ke jok si pengemudi, terus dia mundur ke belakang. Jadi gitu, takutnya kalau dia langsung pijak ini bertumpuan ke si footstep ini, takutnya ini malah bengkok gitu ininya nih, takutnya malah bengkok. Jadi cara amannya, cara naiknya ya seperti itu guys. Untuk misalnya orangnya ringan, berat badannya tuh ringan nih, kayak adik aku dia ringan, dia bertumpuan ke sini dulu. Nah itu nggak apa-apa karena nggak akan bengkok, karena orangnya kan ringan ya, langsung ke si joknya. Nah kalau misalnya untuk orang yang misalnya berat badannya berat, nah udah di jok ya nggak masalah mijak ini juga, karena tumpuannya tuh beratnya itu udah di jok ini, udah nggak di kaki lagi. Jadi kakinya itu ada pijakan lah ya intinya, nggak melayang-melayang lah ya kan, kalau nggak ada pijakan kan susah gitu. Nah jadi beratnya itu nggak akan di sini guys, udah berpindah di jok kalau udah duduk ya. Nah jadi itu sedikit triknya ya guys ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu kontennya ya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua yang cari-cari cara pasang footstep seperti ini ya, boleh ditiru untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai sini dulu ya guys ya kontennya. Thank you banget yang udah nonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ya. Kalau misalnya ada rekomendasi sesuatu konten apa, kalian bisa komen aja di kolom komentar guys. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you guys.